Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wong Moncong dalam pembelajaran tema 6 subtema 1, yaitu aktivitas 6 lantai. Sebelum kita belajar, sebaiknya berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Aktivitas senam lantai. Pola gerak dominan senam lantai tanpa alat, senam lantai menggunakan alat. A. Pola gerak dominan. Menurut F. Suharja 2006 halaman 229, pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak senam. Yang lebih sulit atau merupakan batu loncatan dalam mengembangkan semua keterampilan senam. Menurut J. Hartoto Tomolius dalam F. Suharja 2006 halaman 231, bahwa sesuai dengan karakteristik anak SD kelas bawah, pendidikan jasmani diberikan dalam bentuk olahraga modifikasi. Beberapa bentuk gerakan modifikasi dalam senam. 1. Statik atau statik. Posisi statik adalah semua posisi tubuh yang dibuat dalam keadaan bertahan atau diam. Posisi statik dapat dibedakan ke dalam 3 kategori. A. Bertumpu. B. Menggantung. C. Keseimbangan. 2. Mendarat. Mendarat diartikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun. Ada 4 kategori dalam pendaratan. A. Mendarat dengan kaki. B. Mendarat dengan tangan. C. Mendarat dengan diiringi putaran. D. Mendarat dengan punggung. A. Bentuk pembelajaran mendarat dengan kaki. Latihan pembelajaran dengan kaki dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Gerakan menjinjit atau naikkan tumit, kemudian turunkan kembali ke lantai, disertai membengkokkan lutut sedikit. 2. Ulangi gerakan di atas dengan loncatan dan secara bertahap naikkan ketinggian loncatan. Baik, saya akan mempraktekkan sebuah pendaratan menggunakan kaki. Pertama, jinjit, ya, kaki dijinjit, tumit diangkat. Jadi seperti ini kalau untuk lompat, ya. Jadi setiap lompatan dijinjit, baru tumitnya diturunkan. Seperti itu gerakan untuk contoh pendaratan menggunakan kaki. B. Bentuk pendaratan menggunakan tangan. Latihan mendarat dengan tangan dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menjatuhkan badan ke depan dari sikap berlutut sampai sikap bertumpu menggunakan depan lutut. Jari tangan menyentuh lantai lebih dahulu, diikuti dengan ujung telapak tangan depan, ujung telapak tangan belakang, serta diikuti dengan membengkokkan siku. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendarat menggunakan tangan.
Seperti itu gerakan cara mendarat menggunakan tangan. C. Bentuk pembelajaran mendarat dan berputar. Latihan mendarat dan berputar dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Berbaring terlentang, sentuhkan lutut ke lantai, di samping kanan, samping kiri, dan di atas kepala. 2. Awali gerakan dari sikap jongkok pada matras yang miring. Jatuhkan badan ke belakang, tangan menumpu di lantai, berguling pada punggung, angkat kedua lutut melewati kepala dan dilanjutkan ke lantai bagian samping badan sampai sikap berlutut. 3. Seperti gerakan di atas tetapi dilakukan di matras yang datar. Selanjutnya praktek mendarat dan berputar. Seperti itu gerakan praktek mendarat dan berputar. 3. Meloncat atau melompat. Meloncat atau melompat merupakan bentuk gerakan yang dapat memindahkan tubuh dengan cepat. Jenis loncatan atau lompatan dalam senam dapat dibedakan dari caranya memilih bagian tubuh. Sebagai alat pelontar yaitu 2 kaki, 1 kaki, dan 2 tangan, dan 2 kaki. Selanjutnya yaitu praktek meloncat atau melompat. Meloncat atau melompat yaitu gerakan memindahkan anggota tubuh dengan cepat. Loncat, lompat. Seperti itu gerakannya loncat atau melompat. 4. Gerakan berpindah atau locomotion. Gerakan berpindah atau locomotion merupakan gerakan yang berulang-ulang memindahkan tubuh, anggota tubuh, atau gerakan tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Gerakan locomotion dapat dibagi menjadi beberapa bagian. A. Locomotion pada kedua kaki seperti berlari, melompat, dan melangkah. B. Locomotion dari sikap bertumpu. Praktek gerakan berpindah tempat bisa dilakukan dengan cara berjalan. Kita sudah melakukan gerakan berpindah tempat, ya. Seperti ini merupakan gerakan berpindah tempat, atau bisa juga dengan cara loncat. Itu merupakan praktek cara berpindah tempat. 5. Berputar atau rotation. Pada gerakan dominan berputar ini dilakukan melalui putaran yang bersumber dari 3 poros berikut. A. Poros longitudinal, yaitu putaran yang terjadi akan memungkinkan tubuh berputar secara memanjang, misalnya guling balok. B. Poros transversal, yaitu putaran yang terjadi akan memungkinkan tubuh berputar ke depan dan ke belakang. C. Poros medial, yaitu putaran yang terjadi akan memungkinkan tubuh berputar ke arah anterior dan posterior. Praktek gerakan berputar bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini. Seperti itu gerakan berputar. 6. Mengayun atau swing. Ada 2 macam ayunan sebagai berikut. A. Mengayun dari sikap menggantung. 1. Lengan dan tungkai harus lurus. 2. Kepala dalam posisi mengikuti atau netral. 3. Jaga jangan sampai terjadi lengkungan pada pinggul. 4. Mengatur kembali saat akhir ayunan ke belakang. B. Mengayun dari sikap bertumpu. 1. Sebagai pembentukan kekuatan otot-otot tangan. 2. Bahu harus dibawa ke depan.
3. Pertahankan badan dengan kaku dan tubuh lurus. 4. Siku sedikit dibengkokkan sewaktu mengayun ke depan. Praktek cara mengayun. Mengayun ini kalian harus punya cara, harus punya alat. Ya, alatnya seperti apa? Untuk kalian yang tidak punya alat, ya, untuk kalian yang tidak punya alat, boleh menggunakan pintu, ya, atas pintu. Jadi kalau saya menggunakan seperti ini ya. Perhatikan. Nah, itu merupakan mengayun.